Jam di dinding warung kopi Pak Burhan menunjukkan pukul 11 malam ketika suara deru mesin mobil mewah memecah keheningan kampung. Sedan hitam mengilap meluncur pelan di jalan sempit yang hanya diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Di teras, rumah-rumah yang berjejer, beberapa ibu-ibu masih berkumpul, mengobrol sambil menikmati teh hangat dan gorengan. Obrolan santai itu seketika terhenti saat mereka melihat mobil mahal berhenti di depan sebuah rumah yang cukup mencolok dibanding rumah lain di sekitarnya. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita dengan gaun merah ketat melangkah turun. Tumit tingginya mengetuk aspal, menciptakan ritme yang terdengar jelas di antara kesunyian. Tak perlu menebak siapa wanita itu. Semua orang di kampung ini sudah tahu, itu pasti Reni. Astagfirullah, pulang malam lagi dia. Bisik seorang ibu yang duduk di teras, mengipasi wajahnya dengan tangan seolah kepanasan. Iya, Mbak Reni itu ya, makin lama makin berani. Pakaiannya Masya Allah, sahut yang lain. Matanya menelusuri tubuh Reni yang tampak begitu terawat, dengan kulit yang putih mulus seperti selalu mendapat perawatan mahal. Sementara itu, Reni menutup pintu mobil dengan santai, lalu membalikkan badan. Dia tersenyum tipis. Bibirnya yang merah merona terlihat semakin menyala di bawah sorotan lampu jalan. Tatapannya menyapu sekilas ke arah ibu-ibu yang memandangnya dari jauh. Seulas kemenangan terpancar di matanya, seolah dia tahu betul bahwa dirinya adalah bahan gosip utama mereka, dan dia menikmatinya. Reni melangkah perlahan, memberikan cukup waktu bagi siapapun yang ingin mengamatinya lebih lama. Dengan percaya diri, dia menyibakkan rambut panjangnya ke belakang, membuat aroma parfum mahalnya menyebar di udara. Makin lama makin pamer aja dia. Desis Bu Ratna, salah satu tetangga yang paling suka mengomentari kehidupan orang lain. Mau? Bagaimana lagi Bu? Jawab Bu Yati. Kalau kata orang-orang sekarang dia banyak duit. Entah dari mana duitnya itu. Mereka tertawa kecil, namun Reni tetap melangkah tanpa peduli. Baginya, cibiran-cibiran seperti itu sudah seperti angin lalu. Mereka boleh saja membenci atau mencibir, tapi tetap saja merekalah yang duduk diam dalam kesederhanaan, sementara dirinya menikmati kehidupan yang penuh kemewahan. Dari dalam mobil, seorang pria membuka kaca jendela. Sayang, kamu nggak mau aku temani masuk? Suaranya berat, berkarisma, namun terdengar dibuat-buat manja. Reni menoleh, lalu tersenyum kecil. Nggak perlu mas, besok aja kita ketemu lagi. Pria itu hanya tertawa, lalu menutup kaca mobilnya kembali. Mesin meraung pelan sebelum akhirnya sedan hitam itu kembali melaju meninggalkan kampung. Beberapa pasang mata masih mengikuti kepergian mobil itu sebelum akhirnya kembali menatap Reni, yang kini sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Tangan Reni menyentuh pegangan pintu, tapi sebelum masuk dia kembali menoleh ke arah ibu-ibu yang masih berkumpul. Bu Ratna, Bu Yati, masih kuat begadang? Tanyanya dengan nada sedikit menyindir. Ibu-ibu itu terdiam. Bu Ratna hanya merengut sementara Bu Yati pura-pura meneguk tehnya. Reni tertawa pelan, lalu masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan bunyi klik yang terdengar tegas. Di dalam rumah, suasana jauh lebih tenang dibandingkan di luar. Ruangan itu tertata rapi, dengan perabotan yang tampak lebih mahal dibanding rumah-rumah lain di kampung ini. Sofa empuk, karpet berbulu, dan televisi layar besar menunjukkan bahwa pemilik rumah ini bukan orang sembarangan. Reni melepas sepatu hak tingginya dan berjalan ke meja rias, menyalakan lampu kecil yang menerangi wajahnya. Bayangannya di cermin memperlihatkan seorang wanita yang masih terlihat segar meski sudah larut malam. Dia tersenyum puas. Cantik, kaya, dan diinginkan banyak pria, gumamnya pelan. Tangannya menyentuh wajahnya, meraba kulitnya yang masih kencang. Lalu dia membuka sedikit gaunnya di bagian bahu, menatap tubuhnya yang tetap padat dan mulus. Semua ini bukan kebetulan, dia punya rahasia. Reni kembali tersenyum, lalu berjalan ke kamar mandi. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, dia harus melakukan sesuatu yang telah menjadi bagian dari rutinitasnya, sesuatu yang membuatnya tetap seperti ini. Sementara itu, di luar rumah, ibu-ibu masih berbisik-bisik. Apa sih yang dilakukan? Reni sampai bisa secantik itu? Katanya sudah punya 2 anak tapi lihat tubuhnya kayak masih gadis.
Halah, pasti ada sesuatu di balik itu semua. Dan mereka benar. Reni bukan sekadar wanita biasa. Ada hal yang tak bisa dilihat oleh mata telanjang. Dan semua itu adalah bagian dari rahasia yang membuatnya tetap seperti sekarang. Cantik, kaya, dan tak tersentuh oleh waktu. Begitu pintu tertutup, keheningan menyelimuti rumah Reni. Sepasang stiletto merah dilepas begitu saja di sudut ruang tamu. Lalu tubuhnya berjalan pelan menuju kamar. Dia membuka resleting gaunnya, membiarkan kain mahal itu meluncur turun, memperlihatkan kulitnya yang masih kencang dan mulus. Di depan cermin besar di sudut kamar, Reni menatap dirinya sendiri. Wajahnya tetap berseri, tubuhnya tetap menggoda, dan lekukannya seakan menantang usia. Semua ini bukan kebetulan, semua ini berkat ritual yang harus ia lakukan setiap malam tanpa terlewat. Tanpa membuang waktu, Reni berjalan ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, dia membuka lemari kecil di sudut ruangan. Dari sana, dia mengambil beberapa bahan yang sudah disiapkan sejak lama. 1 genggam bawang putih, air dalam kendi tanah liat, serta beberapa tangkai bunga 7 rupa yang masih segar. Wajahnya tetap tenang. Tangannya mulai bekerja dengan gerakan yang sudah terbiasa, mencincang bawang putih hingga aromanya menyengat, lalu mencampurnya ke dalam air hangat di dalam bak mandi. Cebur. Beberapa kelopak bunga 7 rupa jatuh ke permukaan air, mengapung dengan indah, menciptakan kontras aneh dengan warna air yang mulai berubah sedikit keruh karena bawang putih yang terendam. Di sudut lain kamar mandi, Reni menyalakan dupa dan kemenyan. Asap tipis mulai membubung, mengisi ruangan dengan aroma mistis yang memabukkan. Bau menyengat dari bawang putih bercampur dengan wangi dupa, menciptakan kombinasi aroma yang mungkin akan membuat orang lain mual. Tapi bagi Reni, ini adalah wewangian yang menenangkan. Tangannya bergerak cekatan, menuang sebagian air hangat bercampur bawang putih ke dalam baskom kecil. Ini bukan sekadar air biasa. Ini adalah kunci dari segalanya. Reni duduk di tepi bak mandi, mengangkat baskom itu perlahan, lalu menuangkan air ke bagian tubuhnya yang paling intim. Sesaat, rasa panas menjalari kulitnya, tapi dia hanya menghela napas panjang. Ini sudah biasa. Dia sudah terbiasa. Di tengah kesunyian malam hanya terdengar suara tetesan air dan bisikan mantra yang keluar dari bibir Reni. Sidi giling, sidi suling. Badan kencang, darah bening. Siapa yang menyentuh? Siapa yang mendekap? Tetap rapat, tetap hangat. Bisikan itu terdengar lirih, namun penuh keyakinan. Kata-kata yang telah dia hafal di luar kepala ini bukan sekadar untaian kalimat. Ini adalah perintah. Perintah untuk tubuhnya, agar tetap seperti sedia kala. Perintah agar dirinya tetap menggoda, tetap disukai, tetap diinginkan. Air hangat terus mengalir, mengusap setiap inci kulitnya. Seketika, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuh bagian bawahnya kembali mengencang, seolah tak pernah tersentuh oleh pria manapun. Dia merasakan sensasi aneh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi sudah sering dia alami. Dia tersenyum kecil. Tak peduli berapa banyak pria yang telah bersamanya, tak peduli seberapa sering dia melayani mereka, tubuhnya tetap kembali, seperti baru, seperti gadis yang belum pernah melahirkan, seperti gadis yang suci. Dan inilah rahasianya. Dia berdiri perlahan, menatap bayangannya di cermin yang mulai tertutup oleh kabut uap air panas. Dia tersenyum puas. "Tidak ada yang bisa mengalahkanku," gumamnya. Setelah selesai, Reni mematikan dupa yang masih menyala, lalu menutup baskom kecil yang masih berisi sisa air ritualnya. Air ini tidak boleh dibuang sembarangan, harus ditanam di tanah, seperti yang diajarkan gurunya. Dengan langkah ringan dia keluar dari kamar mandi. Malam semakin larut, tapi dia tidak mengantuk. Justru, dia merasa lebih segar, lebih bertenaga. Di luar kampung sudah sunyi. Tak ada lagi suara ibu-ibu bergosip, tak ada suara kendaraan yang melintas. Hanya ada suara angin yang berbisik pelan di antara pepohonan. Reni menatap keluar jendela, tersenyum sinis. Dia tahu, besok pagi para tetangga akan kembali membicarakannya. Mereka akan kembali menggunjingkan kehidupannya, mempertanyakan dari mana asal semua kekayaannya. Tapi dia tidak peduli, karena satu hal yang pasti, dia akan tetap menjadi pusat perhatian, tetap diinginkan,
tetap menjadi sosok yang mereka benci, tapi diam-diam mereka kagumi, dan semua itu berkat ritual ini. Suasana rumah terasa hening, hanya suara detik jam di dinding yang terdengar samar. Reni baru saja selesai melakukan ritualnya. Tubuhnya terasa segar, pikirannya tenang. Namun ketenangan itu terusik oleh suara tangis lirih yang berasal dari kamar anaknya. Alisnya berkerut. Langkah kakinya pelan saat berjalan menuju kamar Nabila, anak sulungnya yang baru berusia 11 tahun. Pintu kamar sedikit terbuka, dan dari celahnya Reni bisa melihat punggung kecil anaknya yang duduk di lantai, memeluk erat sebuah bingkai foto. Bahunya bergetar, isakannya tertahan, seolah tak ingin ada yang tahu bahwa dia sedang menangis. Hati Reni terasa sedikit terusik, namun dengan cepat dia menepis perasaan itu. Dia mengetuk pintu perlahan, lalu mendorongnya terbuka. Nabila, anak itu tersentak, buru-buru menyeka air matanya, lalu menoleh dengan mata yang masih sembab. Namun, dia tidak menjawab, hanya menunduk dan kembali memeluk foto itu dengan erat. Reni melangkah masuk, duduk di samping putrinya, lalu menghela napas panjang. Pandangannya jatuh pada bingkai foto yang dipeluk Nabila. Foto itu diambil 5 tahun lalu. Di dalamnya, ada seorang pria bertubuh tegap dengan senyum hangat, suami Reni yang telah meninggal 3 tahun lalu. Bersamanya ada Nabila, adik laki-lakinya, dan Reni sendiri yang saat itu masih memakai kerudung sederhana. Mereka terlihat bahagia, seperti keluarga yang utuh, seperti keluarga yang baik-baik saja. Namun, semuanya berubah. Kepergian suaminya membuat segalanya berantakan. Reni tidak lagi berpegangan pada ibadah. Dia tidak lagi mencari ketenangan dalam doa. Yang dia cari adalah kehidupan yang lebih mudah, yang bisa memberinya kenyamanan tanpa harus bekerja keras, tanpa harus menderita. "Ada apa, nak?" tanya Reni akhirnya, meskipun dia sudah bisa menebak jawabannya. Nabila tidak langsung menjawab. Dia menatap foto ayahnya, lalu berkata lirih, "Bu, kenapa ibu berubah?" Reni terdiam. "Ibu dulu rajin sholat. Ibu dulu mengajariku mengaji." Suara Nabila semakin lirih. "Tapi sekarang ibu tidak pernah lagi melakukan itu semua." Reni tidak segera menjawab. Dulu, dia mungkin akan merasa bersalah mendengar ucapan anaknya. Tapi sekarang, dia sudah kebal. Dia sudah punya jawaban sendiri untuk semua hal itu. "Untuk apa, Nabila?" katanya dengan nada santai. Nabila menatap ibunya dengan mata penuh kesedihan. Ibu tidak mendapatkan uang dari sholat, tidak mendapatkan makanan dari mengaji. Tapi lihat sekarang, Reni tersenyum tipis. "Kita bisa makan enak, tidur nyenyak di kasur empuk, pakai baju bagus. Apa kamu masih ingin hidup miskin seperti dulu?" Nabila menggigit bibirnya, menunduk, memeluk foto. Itu semakin erat. Tetangga bilang, suaranya gemetar. Tetangga bilang ibu wanita murahan. Mereka bilang, ibu akan meninggalkan aku dan adik. Kata-kata itu membuat Reni menegang sesaat, namun dia segera menguasai dirinya. "Jangan dengarkan mereka," katanya cepat. "Mereka hanya mata iri. Mereka hanya ingin melihat kita jatuh. Mereka tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup. Mereka tidak tahu bagaimana ibu berjuang untuk kita." Nabila menggeleng pelan. "Tapi, ayah pasti sedih kalau melihat ibu seperti ini." Seketika wajah Reni mengeras. "Cukup." Nabila tersentak. "Ibu sudah cukup lelah hari ini," lanjut Reni dengan nada dingin. "Ibu tidak mau mendengar ocehan orang lain, apalagi dari anak ibu sendiri." Nabila terdiam, air mata kembali menggenang di sudut matanya. "Ibu sayang kalian," tambah Reni setelah beberapa saat. "Tapi ibu juga ingin hidup nyaman. Percayalah, ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian." Nabila tidak menjawab. Reni mengusap kepala putrinya lalu berdiri. "Tidurlah," katanya. Kemudian, tanpa menunggu jawaban, dia berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Nabila yang masih duduk memeluk foto ayahnya, tenggelam dalam kesedihan yang tidak bisa dia ungkapkan. Di luar, Reni menarik napas panjang. Di balik semua rasa puas yang dia dapatkan dari kehidupan barunya, ada sesuatu yang mengganggu batinnya. Tapi dia tidak boleh goyah. Tidak sekarang, tidak setelah sejauh ini. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti bagi Reni. Rutinitasnya tetap sama,
bertemu pria-pria haus kasih sayang, menghabiskan waktu di hotel mewah, lalu pulang dengan dompet yang semakin tebal. Setiap lembar uang yang dia peroleh semakin mengukuhkan statusnya di lingkungan itu. Dia bukan lagi janda yang penuh penderitaan, melainkan perempuan yang mampu hidup lebih baik dari kebanyakan orang di desa. Namun, sore itu, ada sesuatu yang berbeda. Reni baru saja pulang, lebih awal dari biasanya. Biasanya, dia akan tiba di rumah saat malam telah larut, saat orang-orang telah lelah membicarakannya. Tapi kali ini, dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya di ujung jalan. Sebuah rumah besar yang sebelumnya kosong kini ramai dengan aktivitas. Truk-truk pindahan terparkir di depan gerbang tinggi yang mengelilingi rumah itu. Beberapa pekerja sibuk menurunkan barang-barang mewah, furnitur mahal, perabotan elegan, bahkan beberapa patung dekoratif yang jarang terlihat di desa sederhana seperti ini. Kerumunan orang mulai berkumpul di sekitar rumah itu, tak ingin melewatkan momen kedatangan penghuni baru yang tampaknya bukan orang sembarangan. Reni memperhatikan dengan senyum sinis. Akhirnya ada orang kaya beneran di kampung ini, gumamnya pelan. Reni pun melangkah mendekat, bergabung dengan beberapa ibu-ibu yang sedang berbisik-bisik, sambil menatap rumah itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Itu siapa? Reni bertanya, pura-pura tak tahu. Salah satu ibu, Bu Surti, langsung menoleh ke arahnya. Katanya orang kota. Bu Reni, jawabnya antusias. Mereka baru pindah. Suaminya itu pebisnis, mau buka pabrik di desa ini. Pabrik? Reni mengangkat alis. Iya, katanya sih, pabrik tekstil. Jadi mungkin nanti banyak orang di kampung ini bisa kerja di sana. Reni mengangguk pelan. Informasi itu terdengar menarik. Pebisnis, kaya, dan baru pindah ke desa. Pria seperti ini pasti terbiasa dengan perempuan kelas atas. Tapi Reni tahu, tidak ada pria yang bisa menolak pesonanya. Tidak ada pria yang bisa menolak tubuh yang sudah dipersiapkan khusus untuk menggoda. Dia menatap rumah itu sekali lagi, lalu tersenyum tipis. Dia sudah menemukan target baru. Malam harinya, Reni duduk di depan cermin riasnya. Wajahnya dipandangi lama-lama, memastikan setiap garis dan lekuknya masih sempurna. Tidak ada kerutan, tidak ada tanda-tanda penuaan. Sama sekali tidak terlihat seperti janda beranak dua. Dia mengusap bibirnya dengan jari lalu tersenyum kecil. Lihat saja, sebentar lagi, kau juga akan takluk tuan kaya raya. Bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Reni tahu, untuk mendapatkan pria seperti itu, dia harus lebih cerdik. Dia tidak bisa langsung datang dan menggoda seperti yang biasa dia lakukan dengan pria-pria desa. Dia harus masuk perlahan, dengan strategi yang lebih matang. Dan pertama-tama, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang tetangga barunya itu. Keesokan harinya, aktivitas di rumah besar itu masih berlangsung. Beberapa pekerja masih sibuk mengatur barang-barang di halaman depan. Reni berpura-pura lewat, mengenakan daster ketat yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Dia sengaja berjalan pelan, memastikan langkahnya cukup mencuri perhatian. Dari kejauhan dia melihat seorang pria keluar dari rumah itu, tinggi, berkulit bersih, dan jelas terlihat berbeda dari pria-pria desa lainnya. Pakaiannya rapi, jam tangan, mahal melingkar di pergelangan tangannya, dan gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Reni memperhatikan dari jauh, memastikan agar tidak terlalu mencolok. Tak lama seorang wanita keluar menyusul pria itu, istrinya, Reni. Memperhatikan istrinya dengan saksama. Cantik. Pantas saja bisa menikah dengan pria sekaya itu. Tapi, Reni juga tahu bahwa kecantikan seperti itu tidak akan bertahan lama jika seorang wanita tidak tahu bagaimana memuaskan suaminya. Dia tersenyum tipis. Peluangnya masih terbuka lebar. Dengan langkah ringan, dia pun kembali ke rumahnya. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Pagi itu, udara desa terasa lebih segar dari biasanya. Angin bertiup lembut, membawa aroma khas embun yang masih menempel di dedaunan. Namun, bagi Reni, hari ini bukanlah hari yang biasa. Hari ini dia harus memastikan dirinya terlihat oleh seseorang yang telah dia incar sejak kemarin. Mukhtar, pria kaya yang baru saja pindah ke desa ini. Sejak mendengar kabar tentang syukuran pindahan keluarga Mukhtar,
Reni tahu ini adalah kesempatan emasnya. Biasanya dia tak pernah tertarik menghadiri acara semacam itu. Mendengar suara orang-orang membaca ayat suci hanya membuat telinganya panas. Tapi kali ini, dia harus menahan rasa tidak sukanya. Jika ingin mendekati Mukhtar, dia harus masuk ke dalam lingkaran sosial keluarganya terlebih dahulu. "Reni, kamu beneran mau datang ke syukuran?" tanya Bu Surti, tetangga yang sering kali menyindirnya. Reni tersenyum, pura-pura polos. "Kenapa tidak? Aku juga bagian dari warga desa ini kan?" Bu Surti meliriknya dari atas ke bawah, seolah tak percaya bahwa Reni tiba-tiba memiliki minat pada acara keagamaan. "Yah, baguslah kalau kamu sadar. Mungkin dengan datang ke acara ini, kamu bisa sedikit tobat." Reni hanya tersenyum tipis dan berlalu. Dia tak peduli dengan sindiran semacam itu. Yang terpenting, dia harus memastikan kehadirannya di sana akan memberikan kesan yang tak terlupakan. Sebelum pergi, Reni mempersiapkan dirinya dengan hati-hati. Dia memilih kebaya sederhana, tetapi cukup ketat untuk memperlihatkan bentuk tubuhnya yang masih kencang. Rambutnya digelung rapi, memperlihatkan leher jenjangnya. Dia tahu cara bermain di lingkungan seperti ini, tidak terlalu mencolok, tetapi cukup untuk mencuri perhatian. Saat dia tiba di rumah Mukhtar, acara sudah dimulai. Orang-orang duduk rapi di atas tikar, mendengarkan lantunan doa dari seorang ustaz yang sengaja diundang untuk memimpin syukuran. Reni melangkah masuk dengan penuh percaya diri, meskipun di dalam hatinya dia merasa sedikit tak nyaman dengan suasana religius itu. Mata beberapa ibu-ibu langsung menoleh ke arahnya. Mereka berbisik-bisik, jelas merasa aneh melihat Reni hadir di acara semacam ini. Namun, perhatian Reni tidak tertuju pada mereka. Dia mencari sosok yang menjadi tujuannya, dan akhirnya menemukannya. Mukhtar duduk di barisan depan, mengenakan kemeja putih yang tampak begitu rapi. Wajahnya bersih, rahangnya tegas dan sorot matanya penuh wibawa. Tidak diragukan lagi, dia memang berbeda dari pria-pria yang selama ini pernah Reni dekati. Namun, ada satu hal yang sedikit mengganggu Reni. Di sebelah Mukhtar, duduk seorang wanita cantik dengan senyum lembut di wajahnya. Istrinya. Reni memperhatikan wanita itu dengan seksama. Kulitnya bersih, matanya teduh, dan gerak-geriknya anggun. Jelas bahwa wanita itu bukan tipe istri yang mudah diabaikan suaminya, tapi Reni tak pernah takut pada saingan. Semua wanita punya kelemahan, dan semua pria, betapapun setianya, pasti bisa tergoda. Setelah acara doa selesai, makanan mulai disajikan. Para tamu berbincang santai, sementara Mukhtar dan istrinya menyambut mereka dengan ramah. Reni menunggu waktu yang tepat sebelum akhirnya mendekat. "Mukhtar ya?" sapanya dengan senyum yang dibuat sehangat mungkin. Mukhtar menoleh, sedikit terkejut. "Iya, saya Mukhtar. Dan Anda?" "Reni. Saya tinggal tak jauh dari sini." Mukhtar mengangguk sopan. "Oh, senang berkenalan dengan Anda, Bu Reni." "Bu?" Reni menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria ini jelas masih menjaga kesopanan. Tapi itu bukan masalah. Semua bisa diubah seiring waktu. Dari sudut matanya Reni bisa merasakan tatapan istrinya. Wanita itu tersenyum ramah, tetapi ada sedikit kehati-hatian dalam sorot matanya. "Rumahnya indah sekali," Reni melanjutkan, matanya melirik ke sekeliling. "Jarang sekali ada rumah sebagus ini di desa. Anda pasti betah tinggal di sini." Mukhtar tertawa kecil. "Terima kasih, kami masih beradaptasi, tapi sejauh ini lingkungan di sini terasa nyaman. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan bertanya pada saya." Reni menambahkan, matanya menatap langsung ke mata Mukhtar. Sejenak, pria itu tampak berpikir. "Terima kasih, Bu Reni. Anda sangat baik," jawabnya akhirnya. Istri Mukhtar, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut berbicara. "Kami juga senang bisa mengenal lebih banyak orang di sini. Semoga kami bisa menjadi bagian dari desa ini dengan baik." Senyum Reni tak berkurang. "Tentu saja. Saya yakin Anda berdua akan cepat akrab dengan semua orang di sini." Tapi dalam hatinya, dia tahu satu hal. Dia tidak peduli seberapa baik wanita ini. Dia tidak peduli seberapa mesranya pasangan ini terlihat. Mukhtar adalah targetnya, dan dia akan
memastikan bahwa pria itu jatuh ke dalam jebakannya. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik terlalu tinggi, Reni sudah berdiri di depan cermin, memilih pakaian yang paling cocok untuk rencananya hari ini. Biasanya, dia tidak pernah terlalu peduli dengan olahraga, tapi pagi ini berbeda. Pagi ini dia harus memastikan bahwa dia terlihat oleh Mukhtar. Reni memilih setelan olahraga yang paling ketat yang dia punya. Legging hitam yang membentuk lekuk kakinya dengan sempurna dan atasan olahraga tanpa lengan berwarna merah terang. Rambutnya dikuncir kuda, memperlihatkan leher jenjangnya. Dia ingin tampil segar, seksi, dan tak terlupakan. Saat dia melangkah keluar rumah, udara pagi terasa sejuk di kulitnya. Desa masih sedikit lengang, hanya ada beberapa orang yang beraktivitas. Beberapa ibu-ibu yang menyapu halaman rumah mereka melirik ke arahnya, tapi Reni hanya membalas dengan senyuman tipis. Biarlah mereka bicara. Yang penting, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia mulai berlari pelan, membuat gerakan yang cukup menarik perhatian. Napasnya diatur, tubuhnya bergerak lentur, dan sesekali dia berpura-pura merapikan rambut agar tampak semakin menarik. Begitu dia sampai di depan rumah Mukhtar, dia memperlambat langkah. Sambil berpura-pura melakukan peregangan, dia melirik ke arah rumah megah itu. Dari jendela lantai 2, dia melihat Mukhtar berdiri. Pria itu menyandarkan satu tangan di bingkai jendela. Sorot matanya tajam dan dingin. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang menarik perhatian Reni. Senyum sinis yang membuatnya semakin penasaran. Mereka saling bertatapan sejenak. Reni tidak menundukkan pandangan. Justru, dia tersenyum tipis, menantang Mukhtar menghilang dari jendela. Sesaat kemudian, pintu rumahnya terbuka. Pria itu keluar dengan santai, mengenakan kaos putih dan celana pendek kasual. Dia tampak segar, seolah baru saja mandi. Tanpa terburu-buru, dia berjalan ke arah pagar, lalu bersandar di sana. Rajin sekali olahraga pagi-pagi, ucapnya. Suaranya terdengar rendah tapi tajam. Reni pura-pura terkejut. "Oh, Pak Mukhtar, saya tidak menyangka Anda ada di sini." Mukhtar mengangkat alisnya. "Ini rumah saya. Kenapa saya tidak ada di sini?" Reni terkekeh, lalu mengibaskan rambutnya. "Maksud saya tidak tahu Anda orang yang suka menikmati udara pagi." Mukhtar tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapnya, matanya mengamati setiap detail tubuh Reni. Tanpa malu-malu, ada ketertarikan di sana. Reni bisa merasakannya, dan itu adalah awal yang bagus. "Apa sering olahraga di sekitar sini?" tanya Mukhtar akhirnya. "Kadang-kadang," jawab Reni, sambil berpura-pura mengatur napas. "Tapi saya jadi berpikir, untuk lebih sering lagi, udara di sini segar sekali." Mukhtar mengangguk pelan. "Bagus, kesehatan itu penting." Reni tersenyum lebih lebar. "Saya setuju. Ada permainan dalam percakapan ini, dan Reni menyukainya. Mukhtar bukan pria biasa. Dia bukan tipe lelaki tua yang mudah diperdaya dengan senyum dan sentuhan ringan. Tapi, justru itu yang membuatnya semakin tertarik." "Kalau begitu, selamat datang di desa kami," kata Reni akhirnya. "Semoga Anda betah di sini." Mukhtar mengamati wajahnya sejenak sebelum akhirnya berkata, "Terima kasih, Bu Reni." "Bunya bisa dihilangkan," balas Reni cepat. Mukhtar tertawa kecil. "Baiklah, Reni." Mereka bertatapan lagi, seolah saling mengukur. Dan dalam hati, Reni tahu satu hal, ini baru permulaan. Sejak pertemuan pagi itu, hubungan Reni dan Mukhtar berkembang lebih jauh. Setelah basa-basi awal, Reni dengan lihai meminta nomor telepon Mukhtar, dengan alasan agar lebih mudah menjalin silaturahmi sebagai tetangga. Mukhtar, yang tampaknya tidak menaruh curiga atau memang sengaja bermain api, memberikannya tanpa banyak pertimbangan. Sejak hari itu, Reni mulai merajut jaringannya. Dia tidak langsung terburu-buru. Semua dilakukan perlahan, dengan kesabaran yang telah diasah selama bertahun-tahun dalam dunia yang ia geluti. Percakapan mereka di pesan singkat awalnya terasa biasa saja. Obrolan ringan, pertanyaan seputar desa, atau sekadar ucapan selamat pagi. Tapi Reni tahu bagaimana memancing perhatian tanpa harus terlihat terlalu agresif. Kadang-kadang dia mengirimkan foto dirinya dalam balutan pakaian yang menggoda, berpura-pura bertanya, "Bagus nggak bajunya, Pak Mukhtar?"
Mukhtar biasanya hanya membalas dengan emoji senyum atau kata singkat, tapi Reni tahu. Pria itu tertarik, laki-laki, sekuat apapun pada akhirnya hanyalah laki-laki. Suatu hari, Reni memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Di sore yang mendung, dia mengirimkan pesan singkat pada Mukhtar. "Pak Mukhtar, saya butuh bantuan. Saya kurang enak badan, tapi saya sendirian di rumah. Bisa tolong antar saya ke rumah sakit?" Mukhtar membaca pesannya, tapi tidak langsung membalas. Jantung Reni berdebar pelan. Apakah Mukhtar curiga? Atau beberapa menit kemudian, jawaban itu akhirnya datang. "Baik, saya jemput sebentar lagi." Senyum licik tersungging di bibir Reni. Mukhtar pamit pada istrinya dengan alasan menolong tetangga yang sedang sakit. Istrinya, seorang wanita baik yang tidak berprasangka buruk, tentu saja mengizinkan dengan mudah. Ketika Mukhtar datang menjemput, Reni sudah siap dengan penampilannya. Wajahnya dibuat tampak sedikit pucat dengan bedak tipis. Bibirnya tidak diberi. Warna mencolok seperti biasa. Dia mengenakan baju yang sedikit longgar untuk memberikan kesan lemah, tapi tetap memberikan pemandangan yang cukup menggoda. Di dalam mobil, dia berpura-pura lemas, sesekali menyentuh dahinya dan mengeluh pusing. Mukhtar terlihat sedikit khawatir, tapi tidak terlalu curiga. Begitu sampai di rumah sakit, Reni tetap memainkan perannya dengan sempurna. Dia mengeluh pada dokter tentang pusing dan mual, lalu dokter hanya memberinya resep vitamin dan menyarankan banyak istirahat. Mukhtar menemaninya dengan sabar. "Terima kasih sudah mau repot-repot mengantar," ujar Reni dengan suara pelan ketika mereka kembali ke mobil. Mukhtar hanya mengangguk. Ketika mereka melewati sebuah jalan yang sepi, Reni melihat kesempatan itu. "Pak Mukhtar?" Reni memanggil dengan suara lirih. Bolehkah kita berhenti sebentar? Saya masih sedikit pusing. Mungkin butuh istirahat sebentar sebelum lanjut pulang." Mukhtar meliriknya, tampak ragu sejenak. Namun, akhirnya dia mengarahkan mobil ke sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Sebuah hotel kecil berdiri di sana, tampak sunyi dan jauh dari perhatian orang-orang. Reni menatap Mukhtar dengan pandangan yang sulit diartikan. "Apa boleh saya beristirahat sebentar di sana?" tanyanya dengan nada lembut. Mukhtar menelan ludah tapi tidak menjawab. Mereka sama-sama tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ketika akhirnya mereka melangkah masuk ke hotel itu bersama-sama, batas antara benar dan salah pun menjadi semakin kabur. Malam itu ketika mereka keluar dari hotel kecil di sudut kota, hujan gerimis turun pelan. Langit tampak mendung, seakan ikut menyimpan rahasia yang baru saja terjadi di dalam kamar hotel tersebut. Mukhtar, yang sejak tadi tak banyak bicara, mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan sejumlah uang pada Reni. "Ambil ini," katanya singkat. Reni menatap uang itu. Jumlahnya lebih banyak dari yang biasa ia dapatkan dari pria-pria lain. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Biasanya, ia akan menerima uang dengan senang hati, merasa menang, dan segera memikirkan bagaimana cara menghabiskannya. Tapi kali ini, tangannya terasa sedikit ragu saat menerimanya. Mukhtar melihat ekspresi itu dan menyeringai. "Kenapa? Kurang?" tanyanya setengah bercanda. Reni cepat-cepat menguasai dirinya. Ia tersenyum menggoda, lalu memasukkan uang itu ke dalam tasnya. "Terima kasih Pak Mukhtar. Anda murah hati sekali." Mukhtar terkekeh. "Kamu melayani dengan baik. Tidak adil kalau aku tidak membalasnya dengan baik juga." Mereka masuk ke dalam mobil dan melaju kembali ke desa. Di sepanjang perjalanan, Reni menatap keluar jendela. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang tak biasa. Biasanya setelah bertemu pria seperti ini, ia akan segera melupakan mereka, tidak membiarkan mereka mengendap terlalu lama di dalam pikirannya. Namun, kali ini berbeda. Mukhtar terasa lain. Saat sampai di rumah, Reni langsung masuk ke dalam. Rumahnya sunyi, hanya suara kipas angin tua di sudut ruangan yang berderak pelan. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan uang yang diberikan Mukhtar. Lama ia menatap lembaran-lembaran rupiah itu, sebelum akhirnya menghela napas dan melangkah ke kamar mandi. Seperti biasa, ritualnya harus dilakukan. Dia menyalakan lilin kecil di sudut kamar mandi, lalu menuangkan air hangat ke dalam baskom.
Beberapa siung bawang putih ia remas perlahan dan mencampurkannya ke dalam air sebelum memasukkan bunga 7 rupa yang sudah ia siapkan sebelumnya. Aroma kemenyan mulai memenuhi ruangan, membuat suasana semakin mistis. Reni melepas pakaiannya dan mulai membersihkan tubuhnya dengan air ritual. Mantra-mantra ia baca pelan, seperti nyanyian yang berulang-ulang. Kata-katanya berbisik di antara uap air yang hangat. Setiap malam, ia melakukan ini. Membersihkan diri, memastikan tubuhnya tetap seperti baru, tetap kencang dan menggoda, tetap bisa menarik pria-pria yang ia inginkan. Namun, malam ini ada sesuatu yang berbeda. Saat membasuh dirinya, wajah Mukhtar kembali muncul di kepalanya. Ia menggeleng cepat, mencoba mengusir bayangan itu. Tidak boleh. Ia tidak boleh jatuh cinta. Itu salah satu syarat utama agar susuknya tetap berfungsi. Jangan bodoh, Reni, gumamnya pelan. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat bayangan Mukhtar dalam benaknya. Senyum sinisnya, tatapan tajamnya, suara beratnya yang menenangkan, semuanya mulai melekat dalam pikirannya. Dan itu berbahaya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin intens. Pesan-pesan yang awalnya hanya sekadar basa-basi, kini berubah menjadi obrolan panjang yang berlangsung hingga larut malam. Mereka bertemu lebih sering, dengan alasan-alasan yang semakin dibuat-buat. Kadang Reni pura-pura meminta bantuan, kadang Mukhtar yang lebih dulu mengajaknya bertemu. Reni tahu bahwa ini lebih dari sekadar hubungan biasa yang selama ini ia jalani dengan pria-pria lain. Mukhtar bukan hanya sekadar klien, ia bukan hanya seseorang yang datang, membayar, lalu pergi begitu saja. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya ketagihan, dan itu mulai menakutkan. Suatu malam, Reni duduk sendirian di kamarnya. Ia memandangi wajahnya di cermin. Wajah yang cantik, penuh pesona, kulit yang masih kencang meskipun tubuhnya telah dinikmati banyak pria. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai retak. Aku jatuh cinta. Bisiknya pelan, dan ia tahu, jika ia terus seperti ini sesuatu yang buruk akan terjadi. Hari itu, langit di desa tampak cerah ketika Mukhtar menelepon Reni. Suaranya terdengar tenang, seperti biasa, namun ada nada mendesak di dalamnya. Aku ada urusan bisnis di luar kota, 2 atau 3 hari, katanya. Ikut denganku? Biasanya Reni akan langsung menolak. Selama ini, ia tidak pernah menerima ajakan para pria yang menginginkannya ikut serta dalam perjalanan mereka. Ada ritual yang harus ia jalani setiap malam. Ritual yang menjaga tubuhnya tetap kencang, tetap menggoda, tetap seperti gadis perawan meskipun kenyataannya ia telah berkali-kali melayani lelaki. Tapi kali ini, tanpa berpikir panjang, ia menjawab, iya. Ia sendiri terkejut dengan jawabannya. Mukhtar terdengar puas. Baik, aku jemput sore ini. Setelah panggilan berakhir, Reni masih berdiri di tempatnya, menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Namun, kalis, ini ia mengabaikannya. Beberapa jam kemudian Mukhtar menjemputnya dengan mobil mewahnya. Seperti biasa, Reni berpakaian dengan sempurna. Dress merah yang membalut tubuhnya dengan ketat, make-up yang menonjolkan kecantikannya, dan parfum mahal yang menguar lembut. Di perjalanan mereka bercakap-cakap ringan. Mukhtar tampak santai, sementara Reni berusaha menikmati kebersamaan mereka, tanpa membiarkan pikirannya mengembara ke hal-hal lain. Saat tiba di kota, mereka langsung menuju hotel berbintang 5. Kamar yang Mukhtar pilih adalah suite luas dengan pemandangan kota yang gemerlap. Tanpa perlu banyak kata, mereka segera terhanyut dalam keintiman. Reni merasa tubuhnya lebih panas dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Mukhtar menyentuhnya. Biasanya semua ini hanya soal transaksi. Reni memberi layanan, dan lelaki membalas dengan uang. Namun kali ini, semuanya terasa lebih dalam. Mereka terus bersama hingga larut malam. Mukhtar akhirnya tertidur lebih dulu, meninggalkan Reni yang masih terjaga di tempat tidur. Ia menatap langit-langit kamar hotel yang dihiasi lampu redup, lalu mendadak jantungnya berdegup kencang. Ritual, ia lupa melakukan ritualnya.
Dengan panik, ia bangun dari tempat tidur dan segera menuju kamar mandi. Ia menyalakan keran air, tapi ini bukan air yang ia butuhkan. Tidak ada air rendaman bawang putih, tidak ada bunga 7 rupa, tidak ada dupa yang mengepul dengan aroma mistis. Tubuhnya mulai terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengendur. Tidak, tidak boleh seperti ini, bisiknya ketakutan. Ia kembali ke kamar, melihat Mukhtar yang masih terlelap di tempat tidur dengan wajah damai. Tanpa pikir panjang, ia meraih pakaiannya, cepat-cepat mengenakan kembali dressnya, lalu mengambil tasnya. Ia harus pulang. Sekarang juga, Mukhtar masih tidur. Ia tidak ingin membangunkannya. Dengan langkah cepat, ia keluar dari kamar hotel, menelusuri lorong dengan hati berdebar. Setiap detik terasa menegangkan. Begitu mencapai lobi, ia segera memesan taksi. Tak peduli berapapun biayanya, ia harus kembali ke rumah, harus melakukan ritualnya sebelum semuanya terlambat. Saat taksi mulai melaju di jalanan malam yang lengang, Reni duduk diam di kursi belakang, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Baru kali ini ia melakukan kesalahan fatal seperti ini. Dan entah mengapa, ada firasat buruk yang mengikutinya. Udara malam masih menyisakan hawa dingin ketika Reni akhirnya sampai di rumahnya. Ia turun dari taksi dengan tergesa-gesa, membayar tanpa menunggu kembalian, lalu berlari menuju pintu rumah. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci, seolah takut seseorang akan menghentikannya sebelum ia berhasil masuk. Begitu pintu terbuka, ia melangkah cepat ke dalam, melewati ruang tamu yang gelap. Suasana rumahnya terasa aneh, seperti ada sesuatu yang berubah. Namun Reni tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Ia langsung menuju kamar mandi. Air hangat, bawang putih, bunga 7 rupa. Reni menyalakan lampu kamar mandi dan membuka lemari tempat ia menyimpan bahan-bahan ritualnya. Tangannya bergerak cepat, mengambil bawang putih dan mulai menghancurkannya dengan kasar. Ia tidak peduli dengan suara berisik yang ditimbulkan. Tubuhnya terasa semakin aneh, seperti ada yang berdenyut dari dalam. Dengan cepat, ia menuangkan air panas ke dalam baskom, mencampurkan bawang putih yang telah ditumbuk, dan mencelupkan tangannya ke dalamnya. Namun, saking gugupnya, ia tidak sengaja menumpahkan baskom itu. Astaga! Reni berseru panik. Air bercampur bawang putih mengalir ke lantai, menimbulkan bau menyengat. Ia mengumpat, buru-buru mengambil baskom lain dan mengisi ulang air panas. Namun kini tangannya semakin gemetar, pikirannya semakin kacau. Ia berusaha menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tapi justru sebaliknya, kepanikannya semakin menjadi-jadi. Ia harus segera melakukan ritual, tidak boleh terlambat lagi. Reni melepas pakaiannya, lalu masuk ke dalam bak mandi berisi air rendaman bunga 7 rupa yang telah ia siapkan sebelumnya. Begitu tubuhnya menyentuh air, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menjalar dari tubuh bagian bawahnya. Ah! Reni berteriak sekencang-kencangnya, seperti ada ribuan jarum yang menusuk kulitnya. Tidak, tidak hanya kulitnya. Sesuatu menusuk ke dalam dagingnya, ke dalam kemaluannya. Arah! Ia menggeliat, meronta, berusaha keluar dari air, tapi tubuhnya seperti terkunci. Rasa sakit itu semakin menjadi. Kini, ia bisa merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Bukan hanya rasa tertusuk, tapi seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Apa ini? Apa ini? Matanya membelalak saat melihat darah bercampur air rendaman ritualnya. Lalu satu persatu sesuatu mulai keluar dari dalam dirinya. Jarum paku kecil, benda-benda tajam itu merembes dari dalam kemaluannya, menembus kulitnya yang kini robek dengan cara yang mengerikan. Darah segar mengalir deras. Reni berteriak lebih kencang, tangannya mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Teriakan itu menggema ke seluruh rumah. Di kamar Nabila yang sedang tidur tersentak bangun. "Ibu," suara ibunya terdengar begitu menyakitkan. Nabila langsung turun dari tempat tidur, berlari menuju kamar mandi. Begitu sampai di depan pintu, ia mendengar suara jeritan yang lebih dahsyat. "Ibu!" Ia mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari dalam.
Air mata mulai menggenangi matanya. "Ibu, buka pintunya, ada apa?" Tak ada jawaban, hanya suara teriakan kesakitan yang semakin menyeramkan. Nabila teringat sesuatu. Dulu, ayahnya pernah berkata, "Jika kau melihat sesuatu yang tidak kau mengerti, bacalah Al-Quran. Itu senjata kita sebagai umat beriman." Dengan cepat, Nabila berlari ke kamar, mengambil Al-Quran kecil yang selalu ia simpan di bawah bantal. Tangannya gemetar saat membuka lembarannya. Ia menarik napas, lalu mulai membaca. Surat Al-Fatihah, Surat An-Nas, Surat Al-Falaq. Begitu suaranya menggema, sesuatu terjadi di dalam kamar mandi. Reni yang sedang meronta-ronta tiba-tiba merasakan rasa sakitnya semakin meningkat. "Tidak! Tidakkah?" Tubuhnya menegang, matanya terbelalak. Satu persatu, paku dan jarum itu keluar lebih cepat dari dalam dirinya, mencabik-cabik tubuhnya hingga tak berbentuk. Darahnya menyembur ke segala arah. Ia menjerit sekali lagi, jeritan yang begitu memilukan, sebelum akhirnya tubuhnya membeku. Sunyi, sangat sunyi. Di luar, Nabila masih terus membaca ayat suci. Namun ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suara ibunya sudah tidak ada. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka pintu kamar mandi lagi. Kali ini, pintunya tidak terkunci. Perlahan, ia mendorongnya terbuka, dan pemandangan di depannya membuatnya membeku. "Ibu." Di dalam bak mandi, Reni tergeletak tak bernyawa. Matanya terbuka, wajahnya masih menampilkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di sekelilingnya, air rendaman ritualnya telah berubah merah pekat. Dan yang paling mengerikan, di dasar bak mandi, puluhan paku dan jarum berserakan, seolah baru saja keluar dari tubuhnya. Nabila menjatuhkan Al-Qur'annya. Air matanya mengalir deras. "Ibu, bangun!" Suaranya bergetar. "Jangan tinggalin Nabila." Tapi Reni tidak akan bangun lagi. Ia telah mati mengenaskan di tengah ritualnya sendiri. Di luar rumah, angin malam berembus pelan. Dan di dalam, Nabila hanya bisa menangis di samping jasad ibunya, tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Rumah Reni kini dipenuhi suara tangisan dan bisikan. Para tetangga berdatangan setelah mendengar jeritan memilukan yang tadi mengguncang malam. "Istighfar, ya Allah, ini azab. Lihat itu, astagfirullah, mayatnya." Mereka berdiri di ambang pintu kamar mandi, melihat jasad Reni yang tergeletak di dalam bak berisi air bercampur darah. Wajahnya masih memancarkan ekspresi kesakitan luar biasa. Sementara benda-benda tajam yang keluar dari tubuhnya berceceran di sekitar. Di tengah kerumunan itu, seorang ustaz dari desa datang, wajahnya penuh duka. Ia melihat Nabila yang terduduk di lantai, wajahnya basah oleh air mata. "Nak, ayo keluar. Jangan lihat ibumu seperti ini," ujarnya lembut, mencoba menarik Nabila ke pelukannya. Namun anak itu menggeleng, matanya kosong. "Ibu masih di sini, Ustadz. Aku masih bisa merasakan ibu," bisiknya lirih. Ustaz menghela napas berat. Ia menatap jenazah Reni, lalu kembali menatap gadis kecil itu. "Kita harus merawat jenazah ibumu dengan baik, Nak. Biar ibu pergi dengan tenang." Nabila menunduk, menangis terisak. Ia tahu ibunya telah tiada, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang masih sulit menerima kenyataan. Sementara itu, bisik-bisik semakin menggema di antara para tetangga. "Ini azab. Ia menggunakan ilmu hitam, susuknya telah berkhianat. Ibunya, pendosa, bagaimana dengan anak-anaknya?" Ustaz menoleh tajam ke arah mereka. "Cukup!" Suaranya menggelegar. "Kita semua pendosa. Yang sudah mati, biarkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah. Sekarang, lebih baik kita pikirkan nasib anak-anaknya." Tetangga-tetangga itu terdiam, sebagian menunduk merasa malu. Jenazah Reni akhirnya dikafani dan dimakamkan dengan sederhana. Tak banyak yang mau melayat, hanya beberapa orang yang benar-benar peduli, terutama Nabila dan adiknya yang masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang terjadi. Saat tanah terakhir menutupi pusara Reni, Nabila berdiri di samping Ustaz. Wajahnya tidak lagi menangis, tetapi tatapannya kosong. "Apa ibu akan masuk neraka?" tanyanya lirih. Ustadz menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum lembut. "Itu bukan hak kita untuk menilai, Nak.
Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa untuknya. Jika kau ingin ibumu mendapatkan ampunan, jadilah anak yang syalihah. Doa seorang anak bisa mengangkat orang tuanya dari siksa. Nabila menunduk. Aku ingin ibu kembali. Aku ingin ibu yang dulu, sebelum ayah meninggal. Tapi itu tidak mungkin ya. Ustaz mengelus kepala gadis itu. Tidak, nak. Tapi kau masih bisa mendoakannya. Dengan bibir bergetar, Nabila menutup matanya. Dalam hati ia mulai berdoa untuk ibunya. Malam itu angin bertiup lembut di atas pusara Reni. Dan di antara kesedihan yang masih menyelimuti, ada satu hal yang pasti. Akhir dari sebuah perjalanan penuh dosa. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi gadun-gadun yang memburu kecantikannya. Yang tersisa hanyalah tubuhnya yang terkubur di bawah tanah dingin, bersama segala penyesalan yang terlambat disadari.